Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal sharing tentang Microsoft Word. Ada beberapa langkah belajar Microsoft Word tercepat untuk semua. Oke, teman-teman silakan simak sampai terakhir. Hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk memulai membuat dokumen di Microsoft Word. Yang pertama, kalau tampilan Microsoft Word teman-teman file, new, blank dokumen, create, tampilannya seperti ini, tidak ada garis tepi, maka cara menampilkan garis tepi dengan cara klik file, option, advance, teman-teman bisa geser ke bawah. Pada tab show document content, klik show text boundaries, centang oke. Nah, garis putus-putus atau garis tepi atau garis text boundariesnya sudah muncul. Ini memberikan acuan kepada kita berapa nanti margin dari kertas yang kita gunakan. Contoh, sekarang kita coba mengatur page layout halaman layout. Jadi nanti gimana tampilan halamannya, kira-kira seperti ini. Page layout, klik tanda panah di samping tab menu layout, klik. Di sini teman-teman bisa mengatur margin, yaitu jarak ke sini, jarak ke atas, dan jarak ke bawah. Nah, biasanya standar untuk proposal itu topnya itu 4, bottom 2, left 4, kiri kanannya 2, kalau nggak salah ya. Nah, orientationnya portrait, yaitu tegak. Kira-kira previewnya seperti ini. Jadi yang atas lebih besar dengan yang kiri, yang kanan lebih kecil dengan yang bawah. Yang kedua, klik menu paper, tab paper. Di sini ada paper size, ukuran kertas. Teman-teman bisa mengukur kertas di sini. Biasanya yang paling sering digunakan A4. Nah, di sini A4 itu ukurannya di sini lebar 21, panjangnya 29,7. Kalau seandainya teman-teman pengen mengatur kostum atau kertas yang teman-teman punya sendiri, di sini teman-teman bisa ngatur sendiri berapa lebarnya dan berapa panjangnya. Oke, kita klik tab layout. Di sini ada section start. Jadi ini adalah page baru. Nah, saya kira ini sudah selesai. Kita margin and paper udah cukup. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kira-kira penampilannya begini. Jadi garis tepinya telah memberikan batas atas 4, kiri 4, tepi kanan 2, bawah 2. Kira-kira seperti ini proposal yang sudah saya bikin. Nah, di sini ada sudah saya kasih isi. Nah, kelihatan di sini kan lebih rapi. Ini untuk dijilid nantinya. Tepi kiri buat dijilid. Biasanya tepi sebelah dalam buku atau tepi sebelah dalam proposal. Nah, selanjutnya hal yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan yaitu menggunakan satuan cm. Nah, ini ada ruler. Di sini juga kalau teman-teman tidak muncul pada Word, aplikasi Word teman-teman bisa klik view, centang ruler yang ini centang. Kalau saya hilangkan
dia hilang. Kalau saya klik muncul, ini kita set ke sentimeter. Caranya gimana? File, option, advance. Pada grup display yang ini, teman-teman ubah ini ke sentimeter. Kita biasa menggunakan sentimeter. Oke, sudah selesai. Klik oke. Udah, ini udah sentimeter. Ruler ini sudah sentimeter. Oke teman-teman, selanjutnya mengatur page setup sudah, mengatur margin sudah. Selanjutnya kita coba pengelolaan paragraf. Paragraf adalah sebuah blok yang berisi beberapa kalimat dan berfungsi untuk memberikan jeda baca, sehingga semakin mudah orang membaca dokumen yang kita buat. Paragraf menjadi fokus utama kita di langkah pertama ini karena kebanyakan dokumen yang akan kita buat seperti proposal, paragraf tidak akan lepas dari perhatian. Nah, contohnya ini dasar pemikiran nih, satu paragraf. Nah, ini ketika teman-teman mulai mengetik, maka teman-teman mengetik di paragraf pertama sudah pasti. Untuk membuat paragraf baru cukup tekan enter di keyboard. Contoh, misalkan ini paragraf 1. Nah, untuk memulai paragraf baru teman-teman bisa enter. Nah, di sini langsung paragraf baru. Oke. Untuk mengatur paragraf ini, teman-teman bisa klik home. Ini penting ya, ini buat dasar bagi teman-teman, bagi seandainya nanti sudah mahir, mungkin sudah gampang. Ini dasar yang perlu teman-teman ketahui. Home, yang kedua klik kanan paragraf. Nah, home, klik paragraf. Di sini ada bullet and numbering. Di sini bullet, di sini numbering, di sini multi level penomoran, di sini berapa indent ke kiri, ini indent ke dalam, ini indent keluar, ini indent ke dalam. Nah, ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri kanan. Nah, yang ini space, jarak antar garis dan paragraf. Nah, di sini ada shading. Jadi kita paragraf ini kita pakai shading apa gitu, tapi jarang dipakai. Nah, ini border untuk sebuah kalimat atau paragraf. Teman-teman bisa mengatur di sini. Kira-kira begini, saya contohkan. 1. Di sini kita copy paste aja ya, biar cepat. Copy, paste. Nah, ini paragraf. Biasanya ada di awal kalimat, biasanya ada mencolok ke dalam. Nah, ini kita atur pakai increase indent. Ini bisa kita pakai tab, tombol tab. Nah, kita bisa atur ininya berapa, jaraknya ke dalam berapa. Oke. Selanjutnya ini untuk rata kiri. Contoh blok paragraf yang mau kita rata kiri. Ini kita klik rata kiri, semua di sini rata kiri, di sini tidak rapi, di sini rata kiri, di sini enggak rapi. Kalau mau rata tengah, semuanya di tengah, semuanya di tengah. Di sini enggak rata, di sini enggak rata. Kalau mau rata kanan, nah sebelah sininya enggak rata, sebelah sininya rata. Kalau mau rata kiri dan kanan, biasanya buat proposal, skripsi, laporan,
Biasanya orang-orang pakai yang rata kiri kanan, just play biar rapi. Biasanya buku pakai itu. Klik rata kiri kanan atau Ctrl J. Di sini sudah kelihatan shortcutnya, atau Ctrl J. Nah, ini kan lebih rapi kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya kita menggunakan page break. Page break itu gunanya adalah page break itu terletak pada insert, page break, atau tekan Ctrl CTRL return. Page break ini fungsinya membuat halaman baru. Anda ingin membuat halaman baru walaupun di halaman sebelumnya masih ada tempat menulis. Contoh, ini di dalam dokumen yang ini kan masih ada halaman kosong ke bawah. Kita jangan di enter, itu cara yang salah. Jangan di enter. Biasanya kan kita enter, maka terjadilah halaman baru. Nah, ini bukan cara yang betul, tetapi bagaimana cara yang betul membuat halaman baru walaupun halaman sebelumnya masih ada yang kosong. Kita tinggal menekan page break. Nah, di sini sudah terjadi halaman baru. Nah, banyak sekali orang-orang yang sudah lama menggunakan Microsoft Word namun belum bisa membuat halaman baru dengan cara yang benar seperti ini. Banyak orang menekan tombol enter seperti tadi. Hal ini adalah cara yang kurang benar. Alasan cara tersebut kurang benar adalah akan sulit untuk mengatur paragraf ketika Anda ingin menambahkan tulisan lagi di halaman tersebut. Jadi seandainya di sini nanti kita tambah, seandainya di sini nanti kita tambah, akan sulit kalau kita pakai enter. Maka yang terjadi adalah ini kita pakai page break. Contoh saya kasih di halaman yang baru ada tulisan. Kalau kita pakai page break ini lebih aman. Walaupun kita enter, ini nggak bakal turun ke bawah. Tetapi kalau kita tidak pakai page break, contoh kita pakai enter. Nah, ini halaman yang baru. Kita misalkan tulis sesuatu. Ternyata nanti ketika kita mau menambah sebuah paragraf lagi di dokumen yang kosong ini, halaman yang baru tadi bakal turun ke bawah. Contoh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini akan turun ke bawah. Yang harus kita lakukan, kita harus hapus lagi. Nah, ini cara yang salah. Jadi pergunakanlah menu page break buat halaman baru. Oke, lanjut. Selanjutnya yang perlu teman-teman tahu yaitu header and footer dan page number. Oke, mari kita bahas. Header dan footer adalah kita bakal menyisipkan header dan footer itu bisa melakukan dengan cara teman-teman lakukan dengan cara insert header, footer, page number. Nah, insert header, footer, page number. Apa yang terjadi ketika kita klik header? Nah, teman-teman bisa ngasih kepala dokumennya dengan cara dengan misalkan teman-teman pengen ambil yang di set yang annual. Nah, di atas ini setiap halaman ini halaman 1, ini halaman 2 akan tertulis apa yang kita tulis di header. Contoh, kita ubah ini ya. Misalkan proposal
mahasiswa tahun misalkan 2020. Yang terjadi adalah setiap halaman akan menggunakan header ini. Halaman kedua, nah misalnya kita kasih halaman baru, insert backbreak. Nah halaman ketiga, ini halaman ketiga, tetap menggunakan header yang sama. Halaman keempat, ini halaman keempat, back of 4 of 4, halaman 4 dari 4, tetap menggunakan header yang sama. Itu fungsi header. Footer sama, footer kita menyisipkan sebuah kalimat atau kata di bagian kaki di sini. Nah ini kan header, ini kan header. Nah ini footer. Di sini teman-teman bisa isi kata-kata misalkan proposal mahasiswa 2020 tapi di bagian footer. Oke, kita contoh insert footer, kita pakai yang ini yang langsung ada halaman. Oke, otomatis halaman bakal terbuat secara otomatis. Ini halaman 1 dari 4, selanjutnya halaman 2, halaman 3, halaman 4. Jadi ini footer yang kita pilih, footer yang langsung ada nomor halaman. Atau teman-teman enggak pengen pakai footer, teman-teman langsung pakai insert page number. Di sini juga bisa. Untuk nomor halaman yang di atas, teman-teman bisa pakai top of page. Ini penomoran halaman di sebelah bawah. Nah ini di posisi yang beda. Nah teman-teman bisa pilih di page number. Tetapi kalau sudah pakai footer yang ada number seperti annual ini, secara otomatis nomor halaman sudah terbuat sendiri. Oke, header, footer, and page number udah selesai. Cara menambahkan gambar dan tabel beserta caption. Nah ini penting teman-teman. Kalau teman-teman bikin laporan skripsi, teman-teman bakal insert sebuah gambar. Ini saya undo dulu ya, Ctrl Z. Kita balikin ke seperti satu paragraf tadi ya. Oke, satu paragraf. Nah, untuk misalkan teman-teman menambah sebuah gambar apa gitu misalkan ya di dalam skripsi teman-teman bisa insert picture, insert. Nah ini gambarnya bakal masuk langsung ke dokumen. Teman-teman bisa mengatur ini gambarnya mau ditaruh sebelah ke mana. Kalau ini di sini, kalau mau misalkan square, nah kita bisa memasukkan gambar di tengah paragraf. Kalau type, nah type begini, kita bisa sama memasukkan gambar di tengah-tengah paragraf. Kita pilih text wrap ya teman-teman ya. Nah tetapi kalau pengen di belakang, behind type. Kalau pengen di depan, in front of type text. Nah ini teman-teman bisa atur sendiri. Tetapi biasanya di dalam skripsi kita pakai yang in front of text. Kita bisa geser ke sini, misalkan di bawah paragraf. Nah kita klik kanan pada gambar, insert caption. Di sini figur, new label, misalkan gambar.
Nah, gambar satu, misalkan nama gambarnya sel. Below kita kasih di bawah, above kita kasih di atas gambar. Oke. Nah, jadi nanti di bawah gambar ada keterangan gambar satu sel. Ini memudahkan nanti teman-teman kalau bikin daftar gambar bisa langsung secara otomatis terbikin kalau teman-teman pakai cara-cara yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Caranya tadi klik kanan, insert caption ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman ganti seperti biasa. Misalkan pakai Times New Roman 12, Black atau Automatics. Nah, oke. Selanjutnya insert table. Nah, setiap laporan pasti ada table biasanya ya, atau proposal. Ini harus teman-teman ketahui caranya. Klik insert table, misalkan 3 tabel, 3 kolom, 2 baris. Nah, kita bisa misalkan nomor, nama, keterangan. Oke, untuk pindah ke nomor kita tinggal pencet tombol tab pada keyboard. Nah, 1 nama, pencet tab, nama Salman, tab lagi keterangan lulus misalkan. Untuk nomor 2 silakan pencet tombol tab pada keyboard. Nah, begitu cara penambahannya teman-teman ya. Ini bisa nomor 2, selanjutnya namanya siapa. Untuk mengatur lebar kolom ini teman-teman bisa geser mouse-nya ke garis yang tegak ini, bisa geser ke tepi. Oke, ini buat nama bisa geser ke sini, ini keterangan. Oke, bagaimana cara membuat ini saya lupa bagaimana cara membuat sebuah tabel yang begini. Contoh, kita mau menyatukan tabel yang ini, klik kanan, merge cell. Nah, cara membuat merge cell, contoh ini keterangan, satu lagi kita insert tabel ya, klik kanan, insert tabel, insert kolom, maksudnya insert kolom ke sebelah kanan. Nah, di keterangan ini ada lulus, ada tidak lulus. Kita bakal merge cell, klik kiri, mouse tahan sampai ke sini, kita blok 2 kolom ini, klik kanan, merge cell. Nah, dia bakal nyambung. Nah, kita geser ini ke tengah dengan cara ambil yang rata kanan, rata tengah. Di sini lulus, di sini tidak lulus. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk merge cell, untuk pengaturan sebuah tabel. Nah, kira-kira begini udah pas lah. Nanti teman-teman bisa atur misalkan warna. Ini warna yang di atas, blok semua, satu baris, klik kanan. Di sini tabel properties, teman-teman bisa ambil border as heading. Nah, untuk shading ini adalah warna di dalam tabel yang telah kita blok tadi. Contoh, kita kasih warna biru. Oke. Nah, jadi tabel yang telah kita blok tadi dia punya shading warna biru biar cantik ya. Nah, ini udah selesai, tabel udah selesai. Selanjutnya kita ngasih caption table seperti
gambar satu sel, yang ini tabel 1, apa namanya ya, kita pencet yang lambang tambah ini, pencet sekali kiri, cets. Nah, semua tabel ini bakal terseleksi. Klik kanan, teman-teman pilih insert caption seperti gambar tadi. Di sini pilih tabel 1, kita taruh di bawah tabel. Ini tabel 1 namanya apa? Misalkan tabel mahasiswa. Oke. Nah, tabelnya punya nama tabel 1 mahasiswa. Ini penting, nanti bakal saya jelasin di akhir apa fungsi caption ini, yaitu untuk membuat nanti daftar tabel, daftar gambar. Nanti bakal saya beberkan. Ini kita kasih warna hitam. Ini Times New Roman biasa rasi ya teman-teman. Ini 12. Oke. Tabel udah selesai. Selanjutnya kita coba membuat sebuah daftar tabel atau daftar gambar yang telah kita bikin dengan cara insert backbreak. Di sini kita bakal bikin sebuah halaman baru. Sorry teman-teman, kita bakal bikin sebuah halaman baru, backbreak misalkan ya. Misalkan ini adalah halaman daftar tabel. Pilih tab reference, insert table of figure. Oke. Nah, di sini nanti bisa muncul, kita klik OK. Nah, kan tabel mahasiswa 1. Kalau buat daftar gambar, teman-teman bisa pencet tab reference. Di sini teman-teman bisa gambar. Kita ulang ya. Reference, insert table of figure. Klik ini dulu. Ini kan masih table ya. Teman-teman bisa pilih caption labelnya di sini gambar. Oke. Nah, gambar 1 sel halaman 3. Nah, begitu. Jadi secara otomatis kalau kita sudah insert caption table, caption gambar, nanti ketika membuat sebuah daftar isi bisa secara otomatis. Selanjutnya kira-kira apa lagi ya? Tabel udah. Selanjutnya kutipan. Nah, kutipan atau citation, kutipan dan daftar pustaka. Contoh, saya ambil proposal yang sudah jadi. Misalkan ini paragraf ini adalah kutipan dari buku Anu misalkan. Kita tinggal reference, insert citation, add new source. Contoh, ini kita dari buku apa, author penulis ya kali ya. Misalkan Salman Salman corporate author, ini penerbit mungkin. Title, judul bukunya Belajar Microsoft Word tahun
2020, kota Jakarta, publisher misalkan Gramet misalkan ya, klik OK. Nah, secara langsung dia keluar Salman 2020. Seperti kita menulis sumber dari mana kita mengambil kutipan ini, dari buku apa. Ini penting teman-teman buat nanti buat daftar pustaka. Nah, ini buat daftar pustaka. Satu lagi misalkan insert citation, add new source. Misalkan ini pilih books ya, autornya misalkan Chania, title komputer, year 2019, city Surabaya, publisher Gramet misalkan. Oke. Nah, Chania 2019. Nah, ini untuk kita nanti membuat daftar daftar pustaka. Contoh, misalkan di penghujung laporan atau skripsi biasanya kan ada daftar pustaka, kita insert break, misalkan daftar pustaka ya, daftar pustaka, Ctrl A, ini kita seleksi, kita tebalkan, kita rata tengah, Shift F3 buat besar semua, enter. Nah, di sini kita klik reference, kita mau bikin daftar pustaka, pilih bibliografi. Nah, secara otomatis sudah tertulis Chania di Jurusan Komputer Surabaya Gramet, seperti daftar pustaka ya teman-teman ya. Teman-teman yang belajar bahasa Indonesia udah tahu ya, bikin daftar pustaka. Nah, Microsoft Word secara otomatis telah menyediakan itu. Jadi sayang kalau nggak kita pergunakan fungsi ini ya teman-teman ya. Nah, fungsi referensi insert citation tadi sayang kalau nggak kita gunakan, kan sulit, nanti kita sudah bikin panjang terus kita cari-cari lagi buat daftar pustaka kan sulit. Oke, insert citation udah, daftar pustaka sudah, kira-kira apa lagi ya, membuat cover ya, namanya sebuah proposal, laporan atau skripsi pasti ada cover. Teman-teman bisa pilih cover yang sudah disediakan Microsoft Word, insert pack cover. Nah, di sini ada beberapa cover, halaman cover yang sudah disediakan. Tetapi kalau teman-teman nggak suka desain-desain yang telah disediakan ini, teman-teman bisa bikin sendiri. Contohnya saya sudah coba bikin cover di video sebelumnya, teman-teman bisa intip di video sebelumnya, nanti klik link di atas sebelah kanan saya munculkan. Ada beberapa cover yang sudah saya bikin, kira-kira penampilannya begini. Cover. Nah, saya bikin sendiri covernya. Ini di video sebelumnya sudah saya beberkan bagaimana cara membuat cover yang bagus. Oke, selanjutnya apalagi ya, mungkin hanya itu teman-teman, atau yang lain misalkan di sebuah dokumen yang panjang kita mau cari sebuah kata, teman-teman bisa gunakan Ctrl F. Di sini misalkan teman-teman mau cari kata Chania. Nah, secara otomatis bakal disorot oleh navigasi pencarian ini. Nah, ini di pack 1
ini di pack 6 bibliografi, ini di pack 1. Nah teman-teman bisa cari pack 1. Oh Chania bisa teman-teman ke pack 1. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya beberkan langkah-langkah untuk mempercepat teman-teman membuat sebuah laporan, proposal, dan skripsi. Teman-teman bisa like video ini, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sharing pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.